Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-muhtaram majlisul muhalafin al-muhtaramat al-muhadira fi hadza makanin mubarak. Awalan hayya naskuru syukran kasiran ilallahi ta'ala allazi qad atana nikmatan wa hidayatan hatta nastati an nahtafila fi hadza makanil mubarak. Salatan wa salaman mutalaziman ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalana min nazul umati ila nur wa ila siratil mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Padu Wibowo dari SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya akan menyampaikan pidato dengan tema menjadi generasi yang jujur dan amanah. Di kesempatan yang berharga ini, saya akan menyampaikan dan berbagi kepada hadirin semua betapa pentingnya kita sebagai rakyat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai Pancasila agar dapat menanamkan kejujuran serta keamanahan di dalam diri kita, yang mana kejujuran serta keamanahan tersebut diharapkan dapat kita tanamkan pada generasi penerus bangsa saat ini, sehingga diteruskan kembali pada generasi penerus bangsa selanjutnya. Saudara-saudara sekalian, ada dua sifat mulia, yaitu jujur dan amanah. Kedua hal ini adalah pondasi utama akhlak seorang muslim. Jujur berarti berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan, sedangkan amanah berarti dapat dipercaya serta bertanggung jawab terhadap apa yang telah diembankan kepada diri kita. Sifat ini bukan sekadar nilai moral, tetapi juga merupakan perintah langsung dari Allah SWT dan merupakan penyerapan nyata dari suri tauladan kita, yaitu Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim agar bertakwa kepada Allah SWT, dan bentuk dari ketakwaan tersebut ialah dengan berkata sebenar-benarnya dan bersama dengan orang-orang yang benar. Sebab dengan kita berkumpul bersama orang yang benar, kita akan terasah agar selalu dapat berkata jujur dan benar, serta menguatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Begitu juga dengan sifat amanah. Amanah merupakan sesuatu yang harus dijaga serta dipertanggungjawabkan, dan orang-orang yang beriman tidak akan mengkhianati amanah yang sudah diembankan kepadanya. Karena amanah yang diembankan merupakan pondasi kepercayaan yang orang lain bangun di dalam diri kita, sehingga kita sebagai seseorang yang beriman harus memiliki rasa bertanggung jawab atas pondasi tersebut. Hadirin yang saya hormati, di zaman yang modern ini, kejujuran serta amanah seringkali menghadapi banyak rintangan, terutama di era modern yang dimana didominasi oleh digitalisasi. Kehidupan kita di era digitalisasi ini memberikan dampak positif serta negatif yang cukup besar. Dampak positif seperti kemudahan dalam bidang teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi. Tetapi di samping dampak kemudahan tersebut, terdapat dampak negatif yang menjadi keprihatinan era saat ini. Kemudahan yang diciptakan justru dapat menjadi lubang penjerumus kepada hal yang tak sepatutnya. Salah satunya dalam bermedia sosial. Di era serba digital seperti sekarang, informasi dapat menyebar luas dengan mudah, dan penyebaran tersebut tak sepenuhnya suatu kebenaran, melainkan kebohongan yang diciptakan agar menimbulkan perpecahan. Dan di saat inilah kejujuran mulai terguncang dan mulai sulit untuk ditanamkan.
Terlihat banyak sekali orang-orang yang rela berbohong hanya untuk keuntungan pribadi, menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti memasukkan data, meniru, atau bahkan mengambil karya orang lain dan membuat pengakuan bahwa karya tersebut memanglah hasil miliknya sendiri. Dan tidak sedikit pula berita-berita kebohongan yang tersebar dengan tujuan menjatuhkan yang bersangkutan agar dicap buruk di mata publik. Begitu juga di kehidupan nyata, kejujuran serta amanah mulai sulit untuk ditemukan. Ketika seseorang ditanya demi suatu hal, ia rela berbohong. Dan ketika seseorang itu diamanahkan demi keuntungannya sendiri, ia rela mengkhianati. Maka dari itu, menanamkan serta mengajarkan kedua sifat mulia ini sangatlah penting, terutama bagi generasi muda penerus bangsa. Tak hanya menanamkan di dalam diri pada generasi muda, tetapi juga mengajarkan kepada mereka agar para generasi muda dapat mengamalkannya di dalam kehidupan nyata. Sebagai generasi muda, kita harus mampu menjadi benteng kejujuran serta keamanan. Kita harus menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas. Karena ilmu tanpa kejujuran hanya akan membawa kesesatan, dan kecerdasan tanpa amanah hanya akan menciptakan kehancuran. Kita harus bisa selalu berkata jujur serta menjaga amanah yang diembankan kepada kita. Sesulit apapun kejujuran itu dan sesering apapun amanah yang diembankan itu, jangan pernah menganggap sepele hal yang harus kita jaga serta kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai kita sebagai generasi muda yang beriman terjerumus ke dalam lubang kemunafikan. Maka dari itu, kita harus bisa mencermati serta mencegah sikap serta sifat yang sepatutnya kita tanamkan, terutama yang merupakan bagian dari tanda-tanda orang yang munafik. Seperti pada hadis riwayat Bukhari berikut. Ada tanda-tanda orang munafik, ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkari, dan jika dipercaya ia hianati. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang jujur akan selalu dihormati, dipercaya, dan dicintai oleh orang lain. Kejujuran menciptakan ketenangan, karena hati orang yang jujur tidak perlu takut pada kebohongan yang terungkap. Sedangkan orang yang amanah akan selalu mendapatkan kepercayaan serta tanggung jawab yang lebih besar, baik di dalam dunia kerja, di dalam dunia pendidikan, maupun di dalam kehidupan sosial. Dimanapun kalian berada, orang yang amanah akan selalu dicari, karena mereka menjadi fondasi utama dalam kepercayaan. Begitupun sebaliknya, kebohongan dan pengkhianatan hanya akan membawa kehancuran dan hilangnya kepercayaan. Sekali seseorang berbohong dan berkhianat, maka akan mendapatkan kembali fondasi kejujuran tersebut, serta kepercayaan tersebut tak akan lagi semudah menjentikan jari. Saudara-saudara yang saya cintai, kita semua pasti ingin menjadi generasi yang maju, generasi yang unggul dalam ilmu, teknologi, dan juga moral. Namun, semua itu harus kita mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu dengan menanamkan serta menerapkan sifat jujur dan amanah pada kehidupan kita. Kita dapat mulai hal sederhana ini dari 1. Jujur kepada diri sendiri seperti mengakui kesalahan dan jangan menipu diri dengan alasan. 2. Jujur dalam belajar, menghindari menyontek teman, karena menyontek berarti mengkhianati diri sendiri. 3. Amanah terhadap tanggung jawab kecil, seperti mengerjakan tugas, mengusahakan tepat waktu, menepati janji, dan membangun kepercayaan orang lain. Amanah terhadap diri sendiri adalah hal keempat dan yang terakhir. Jangan pernah mengkhianati diri sendiri, karena semua hal yang ada di dalam diri kita ialah tanggung jawab diri kita sendiri. Jika hal-hal kecil saja bisa kita jaga, maka insya Allah akan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Maka dari itu, ayo kita sebagai generasi muda penerus bangsa menanamkan serta menerapkan sifat jujur dan amanah di dalam diri kita, agar kita sebagai generasi muda penerus bangsa dapat meneruskan sifat-sifat jujur dan amanah. Indonesia Emas 2045 pasti akan terwujud. Sekian itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan.
Walidahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.